Jadi kita akan ngelanjutin episode kata mereka lagi. Dan sekarang saya udah ketemu orang random. Halo, Hai, namanya siapa kak? halo aku Alia. Pakai Y, Ya, ALIYA. Alia, Iya. Alia. Dari? Dari Temanggung. Oh dari Temanggung. Di Jogja, di Jogja. Sorry, di Jogja ngapain? Di Jogja kebetulan lagi magang Di? di UGM di lab material. Aslinya kuliah di mana berarti? Aslinya kuliahnya di Purwokerto di Unsut. Oh, dari Temanggung. Kenapa nggak memilih Jogja yang lebih dekat? Karena nggak keterima. Ngerasa kecewa nggak waktu nggak keterima di sini? Pastinya kecewa sih. Cuman ya mau gimana lagi kan, nggak mungkin stuck di situ aja. Jadi pas sudah keterima dan it's okay. Sekarang nggak apa-apa jalanin ini dan ada kesempatan di Jogja juga. Lebih ke nerima apa yang udah digarisin aja gitu ya. Ya, betul. Apa yang kamu pelajari dari ini? Dari yang kamu nggak keterima di sini terus pindah ke Purwokerto? Oke, setiap kesempatan itu pasti ada, tergantung kitanya itu mau mengambil atau enggak, dan tergantung kitanya itu mau menerima segala takdir yang ada di kita atau enggak. Terus ketika kamu gagal bukan berarti kamu tuh berhenti, tapi kamu tuh akan memulai satu hal yang lebih baru lagi. Anjay, nice sekali ini, nice quotes. Terus kemudian kamu anak keberapa? Anak ketiga dan terakhir. Oh bungsu. Ya, benar. Ini pertanyaan yang selalu kutanyakan. Gimana rasanya jadi anak bungsu? Kalau kata mereka tuh beruntung ya kalau kata mereka. Tapi buat aku anak bungsu itu ya kita adalah harapan terakhir. Anak bungsu katanya sayangannya umur ortu kan. Iya. Ya, jadi ya berat tapi bersyukur juga. Berat tapi bersyukur gimana tuh? Ya karena kalau seandainya kakak-kakak kita nggak bisa, ya kita adalah harapan terakhirnya. Kalau seandainya bukan karena kita anak bungsu juga, nggak banyak yang sayang kan. Maksudnya katanya yang paling disayang anak bungsu. Bener sih, cuman tetap berat juga. Jadi berat tapi bersyukur. Oke. Kakaknya lebih dekat ke kali ya? Ya. Kalian lebih dekat? Sorry. Kalian lebih dekat ke bapak apa ke ibu? Bapak, karena ibu udah nggak ada dari umur 18 bulan. Ya. Aduh. Dari umur 18 bulan. Berarti kamu nggak pernah ngerasain ketemu sama ibu? Oke, jangankan nggak pernah ngerasain, nggak inget. Jadi aku cuma inget by foto aja. Cuma itu aja yang aku punya dan bayangan gimana ibu, entah itu raut muka atau gimana ya, aku bisa bayangin just dari foto aja. Karena di usia 18 bulan kan kita nggak inget apa-apa ya. Tapi ada fotonya. Kalau foto ada beberapa. Tapi ketika kamu ngelihat foto itu, boleh tahu nggak apa yang kamu rasain? Ngelihat foto itu ya, kata bapak sih aku nggak perlu lihat foto itu karena ketika aku ngaca yang paling mirip ibu adalah aku. Jadi kayak oh ya udah berarti kayak gini loh gitu. Terus kalau misal apa yang aku rasain waktu ngeliat foto, berat sih, kayak orang-orang tahu bayangan real tapi aku hanya dengan imajinasiku aja kak, bayangin aja gitu. Cuman ya nggak apa-apa, mungkin ibu dulu tuh udah prepare buat jadi ibu yang terbaik dan paling baik. Cuman karena waktu dan takdir nggak bisa untuk untuk merealisasikan itu. Jadi ya it's okay. Kalau orang-orang mungkin masih beruntung kalau dia pernah ngerasain ibu terus kemudian ditinggal. Sedangkan kamu udah ngerasain ditinggal lebih awal. Yeah. Rasa yang paling kerasa apa? Selain sedih. Rasa yang paling kerasa apa? Iri jelas. Karena ya walaupun gak semua orang juga disayang dengan sama ibunya, tapi mereka masih punya gitu. Sedangkan aku hanya just menerima aja gitu. Dan sebenarnya tempat pulangnya kemana sih kak? Aku kalau mau cerita juga bingung kak. Apalagi aku cewek, jadi kayak
gimana nantinya aku jadi ibu ketika tumbuh besar tanpa ibu. Oke, kamu berarti nggak punya apa ya, tempat untuk belajar ya? Kalau ditanya ini aku kan punya buku judulnya Anak Kamu Gak Apa-Apa kan. Terus kalau pertanyaan ini muncul atau ada orang yang ngasih pertanyaan ini ke kamu bakal jawab apa? Oke, mungkin aku ada 3 jawaban. Yang pertama, jika itu adalah ayah yang bilang ke aku, bapak yang bilang ke aku, nak kamu nggak apa-apa kan? Jikalau jujur, aku pasti bilang papa, karena ya berat gitu, kayak kenapa sih nggak bisa gitu, kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa. Cuman ketika itu adalah ucapan dari bapak, bukan dalam konteks keadaan, tapi konteks dalam hal aku ke depannya, aku pasti bilang nggak apa-apa, karena semua tuh pasti ada ending yang terbaik, tergantung kita ngusahainnya aja gitu. Itu yang pertama. Ketika itu yang tanya ibu, aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Nak kamu nggak apa-apa kan? Karena aku pasti selalu bayangin itu gitu, kayak bayangin ibu tanya gitu ke aku. Cuman kayaknya aku nggak bisa jawab apa-apa dan cuma nangis aja gitu kalau ibu. Kalau misal orang umum ketika bilang, nah kamu nggak apa-apa kan, jikalau boleh jujur, setiap orang pasti punya kenapa-kenapanya sendiri, tapi tiap kita pasti bisa jawab untuk nggak apa-apain hal itu. Kenapa memilih nggak apa-apain? Apakah kamu ingin selalu terlihat baik-baik aja di depan dunia? Bukan gitu sih, cuman terlihat baik-baik aja itu kadang memang ada yang pura-pura gitu. Kita jujur aja nampakin kita kenapa-kenapa. Cuman juga kalau kita stuck di situ juga mau ngapain kan? Iya. Jadi ya udah nggak apa-apain dulu sementara, nantinya dari nggak apa-apa itu kamu akan belajar untuk selalu baik-baik aja dan menciptakan baik-baik aja itu. Oke. Kamu tahu buku ini? Iya, tahu. Udah baca? Ya. Ada nggak satu halaman yang paling kamu suka dari buku ini? Oke. Boleh buka nggak? Boleh, silahkan. Kenapa kamu pernah punya buku ini? Karena relate aja. Paling coba dibuka. Aku di bagian 2. Coba. Dibuka random. Cuma ini aja. Mana? Itu. Iya. Kalimat cuma satu kalimat. Iya. Tapi aku ingat, yang paling keinget yang ini. Coba dibaca. Yang jadi juaranya adalah dia yang tetap tenang meski isi kepalanya berantakan. Aduh, malu nih. Sorry, baper nih gua. Karena ternyata ada satu tulisan yang diingat lah, setidaknya. Kenapa kamu suka itu? Karena sesuai banget sama hidupku. Untuk selalu tetap tenang, selalu tetap biasa-biasa aja. Yang tadi sesuai yang bilang selalu nggak apa-apain segala hal. Tapi aku nggak bisa bohong kalau banyak banget hal yang kupikirin. Dan lebih PR-nya lagi, lebih beratnya lagi adalah jangan mengecewakan orang lain, karena ya kita adalah harapan terakhir yang aku bilang tadi gitu. Terakhir nih, jawaban ini terakhir, sorry. Kasih satu kalimat buat ibu, buat bapak yang belum pernah kamu sampaikan, dan terakhir buat diri sendiri. Oke, buat ibu, mungkin sebenarnya ibu sampai sekarang diari ibu masih ada, mesin jahit ibu masih ada, alat rajut ibu semuanya masih ada. Mungkin dulu ketika muda ibu pengen untuk ngajarin itu ke kami, tapi mungkin waktu nggak menakdirkan itu. Jadi aku akan berusaha sesuai dengan kakak-kakak juga yang lain, bahwa aku nanti tetap bisa jadi ibu walau tanpa ibu, dan aku harus berhasil mewujudkan itu. Lalu untuk bapak, gak ada kata lain selain terima kasih, karena tanpa beliau mungkin
aku bukan aku yang sekarang. Tanpa beliau mungkin juga segala halnya nggak kayak sekarang gitu. Dan untuk diriku sendiri, nggak apa-apa nggak kayak orang lain, tapi kita bisa lebih dari orang lain. Mungkin itu. Gak apa-apa untuk Nggak apa-apa nggak kayak orang lain, tapi kita bisa lebih dari orang lain. Gak apa-apa gak kayak orang lain, tapi kita bisa lebih dari orang lain. Semoga hari-harimu menyenangkan, semoga bahagiamu datang, dan semoga kelak kamu bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anakmu. Amin. Terima kasih.